Tidak boleh sama sekali alasan apapun juga orang percaya di dalam terang firman dan terang Yesus menikah dengan orang yang tidak percaya. Alasan apapun tidak boleh. Dan ini ayat yang percaya kepada Tuhan harus menikah dengan yang percaya kepada Tuhan. Laki-laki Lewi menikah dengan perempuan Lewi. Ayat 2, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan seterusnya, saya tidak usah baca. Musa anak keberapa dari keluarga ini? Siapa masih ingat? Anak keberapa Musa? Ketiga. Sudah ada Harun, sudah ada Miriam. Bukan itu yang dipakai oleh Tuhan, tapi satu yang masih disembunyikan di surga oleh Tuhan. Jadi saudara, keselamatan itu dimulai dari pernikahan kita. Amin. Saya ulangi lagi, keselamatan atas dunia itu dimulai dari pernikahan kita. Berbahagialah orang-orang tua kalau anak-anak kita boleh jadi berkat dan jadi penyelamat dunia ini. Tapi sedihlah orang tua kalau anak-anaknya rusak dan jadi bajingan. Apalagi sekarang saudara, kalau tidak masalah perkosaan, perzinahan, narkoba, luar biasa jahatnya sekarang ini. Adik-adikku, jaga dirimu, jaga dirimu. Jangan sekali-kali engkau ingin mencoba saja yang namanya narkoba. Jangan sekali-kali engkau menderita dan korban sudah banyak. Dan jangan ditambah lagi dengan korban dirimu. Setuju kalau saya katakan ini anak-anak muda? Jaga dirimu. Bentuklah pernikahan rumah tangga yang manis, yang kudus. Semua agama di dunia, tidak ada satupun agama di dunia yang tidak punya ritual perkawinan. Betul? Semua agama ada. Tapi dengar saudara, hanya agama Kristen yang ritual perkawinannya luar biasa. Ada kata begini, peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Jangan lupa kata itu. Semua agama punya ritual perkawinan, tetapi kata perkawinan kudus hanya ada di dalam kekristenan. Mengapa? Sebab Tuhan merindukan kalau menikahnya kudus, maka anak-anak yang dilahirkan pasti anak-anak yang kudus. Dan anak-anak yang kudus itu pasti anak-anak yang jadi penyelamat-penyelamat dunia ini, saudara. Anak-anak muda, kalau engkau ingin tahu mana ayatnya soal pernikahan yang jelas, kalian catat Kejadian 1 ayat 28. Dengan tegas Tuhan berkata, inilah kudusnya sebuah pernikahan, yaitu kalau pernikahan tidak didahului dengan seks lebih dulu. Kejadian 1:28, pencipta alam semesta, Bapa kita berfirman, Tuhan memberkati mereka. Lalu berfirman, beranak cuculah. Jadi jangan dibalik. Saudara, daerah-daerah Kristen, termasuk Papua, termasuk NTT, Timor, Flores, sama ini daerah Kristen. Sebelum bilis lunas, mas kawin lunas, orang tua tidak mengizinkan anak diberkati dalam pernikahan kudus. Mengerikan daerah-daerah Kristen ini. Kalau sudah beranak dulu, belum dikuduskan pernikahannya, itu namanya perzinahan. Anak-anak yang orang tuanya tidak menikah kudus, pasti anak-anaknya juga jadi cemar di hadapan Tuhan. Kasihan mereka, hanya gara-gara adat yang dijunjung lebih tinggi daripada firman Tuhan. Maka itu tanah-tanah Kristen di Indonesia ini, kalau gereja tidak bertobat, adat dijunjung tinggi daripada firman Tuhan, maka terkutuklah tanah itu karena isinya cuma perzinahan. Anak-anak Tuhan, jangan menggunakan Kejadian 24, Ishak saja memberi mas kawin kepada Ribka. Jangan dipakai itu.
maaf kalau ada orang-orang tua, tapi biarlah firman ini memerdekakan kita dari kebodohan kita. Pikir baik-baik. Harta itu bisa habis dan bisa dicari kapan-kapan, tapi anak itu cuma sekali dia lahir, tidak bisa dilalui kembali. Kasihan mereka. Maka itu biarlah firman ini jadi kenyataan buat kita. Jadi diberkati dulu, baru boleh beranak cucu. Jangan dibalik, anak-anak muda, seks dulu baru diberkati. Tidak bisa. Inilah satu-satunya agama di dunia yang punya pernikahan kudus. Yang lain tidak pernah urus kudus, tidak urusan, pokoknya kawin. Ingat, ada aturan yang Tuhan percayakan kepada kita. Gereja harus menghormati hukum tertinggi ini kan. Lagi sekalian Bapak Tuhan, perhatikan. Sekarang jelas dari keluarga orang tua Musa dan orang tua Simson dipersiapkan dulu oleh Tuhan. Sekarang kita lihat Lukas pasal 2. Mengapa orang tua itu penting? Supaya anak keselamatan dari Tuhan untuk anak-anak itu jadi nyata. Lukas 2 ayat 51 ada firman seperti ini. Maka itu pernikahan itu mutlak diperhatikan, tidak bisa tidak. Lukas pasal 2 ayat 51. Begini kata Tuhan. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka, yaitu Yusuf dan Maria, ke Nazaret. Kalimat ini penting. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan tidak main-main, Tuhan kita hidup dalam asuhan orang tua di dunia ini sampai umur 30 tahun. Luar biasa. Bayangkan anak-anak Tuhan, kalau seorang Yesus yang adalah Tuhan harus diasuh oleh papa mama yang ada di dunia, apalagi kita. Betul? Maka kita perlu orang tua yang takut akan Tuhan untuk mendidik dan mengarahkan kita supaya kita sebagai anak-anak jadi penyelamat dunia ini. Itu maksud Tuhan. Maka itu Alkitab teliti dalam mengatur masalah perkawinan. Telitinya luar biasa. Saya ulangi lagi tadi. Kejadian 1 soal keluarga. 5 keluarga pertama disebut. Keluarga ke-6 disebut Abraham. Terus keluarga terus perkawinan disebut. Saudara lihat, begitu kita akhiri perjanjian lama. Kalau saudara buka nanti di rumah, kata terakhir perjanjian lama itu Maleakhi 4 ayat 6. Bapa kita, Tuhan kita bicara soal keluarga lagi. Hati bapak-bapak harus berbalik kepada anak-anaknya supaya hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Kalau tidak, aku akan tetap datang, tapi untuk memukul bumi sampai musnah. Maka berakhir perjanjian lama soal keluarga. Begitu saudara buka perjanjian baru, Matius 1 ayat 1, keluarga disebut. Mujizat Tuhan kita yang pertama bukan di kuburan, bukan di tempat orang sakit. Masih ingat begitu hebat Bapa di surga membuat sebuah skenario alur cerita keselamatan dunia. Mujizat Tuhan kita yang pertama di perkawinan. Ada apa dengan perkawinan? Begitu pentingnya. Wahyu diakhiri juga dengan perkawinan. Yesus menikah dengan gerejanya. Katakan nama. Jadi begitu jelas gambar pernikahan yang benar itu. Lagi sekali kalau Tuhan Yesus saja harus ada di bawah asuhan orang tua di dunia ini, apalagi kita dan apalagi anak-anak kita. Maka itu kalau papa mama suami istri tidak bisa jadi suami istri yang baik, anak-anak hancur hidupnya. Saya ingin sampaikan bagian ini sedikit saja.